Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan abstraksi. Jadi abstraksi ini merupakan salah satu dari 4 konsep dasar pada Object Oriented Programming. Nah, jadi kita ketahui bersama, jadi ada 4 konsep dalam Object Oriented Programming. Yang pertama itu adalah bisa mewarisi atau yang dikenal dengan istilah inheritance. Kemudian yang kedua itu penyembunyian informasi atau yang diistilahkan dengan encapsulation. Dan yang ketiga itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu polymorphisme, atau kelas bisa memiliki metode yang namanya sama, beberapa metode dengan nama yang sama, tapi memiliki struktur atau bentuk yang berbeda. Dan yang terakhir adalah abstraction atau abstraksi data. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari dan kita akan bahas. Yang pertama adalah terkait dengan definisi dan jenis abstraction. Yang kedua itu kita akan melihat konsep dasar abstrak kelas dan contoh program menggunakan bahasa Java. Kemudian nanti yang terakhir kita akan mencoba membahas terkait dengan interface beserta contoh program dengan Java. Untuk video kali ini kita akan fokus dulu untuk yang poin 1 dan poin 2, yaitu pengenalan abstraction sama contoh penerapannya di dalam Java. Jadi kita lihat definisi dari abstraction. Jadi abstraction dalam bahasa Indonesia berarti abstraksi yang artinya adalah tidak berwujud. Berarti kalau ada yang tidak berwujud, berarti ada yang berwujud. Nah, nanti konsep ini yang akan kita sering gunakan ketika membahas tentang abstraksi. Jadi karena dia tidak berwujud, maka di dalam implementasinya harus diwujudkan oleh kelas yang lain atau subkelas yang lain. Nah, jadi abstraksi sebenarnya adalah suatu proses untuk menyembunyikan detail implementasi dari user, sehingga hanya sisi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Atau dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek, namun user tidak akan mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Sebagai contoh dasar, ketika kita menggunakan laptop misalnya, ketika Anda mengetikkan sesuatu menggunakan keyboard, misalkan Anda membuka slide presentasi atau Microsoft Word. Nah, ketika Anda mengetikkan huruf A atau huruf yang lain, jadi kita tidak pernah berpikir kenapa ketika mengetik huruf A yang keluar itu huruf A. Nah, jadi user itu dia nggak perlu tahu kenapa muncul huruf A. User hanya perlu tahu kalau saya ketik huruf A yang keluar A. Nah, dari segi fungsionalitas saja yang user mengetahui. Tapi konsep kerja kok bisa ketika kita mengetik huruf A muncul A di layar laptop kita, itu user nggak perlu tahu, ya. Jadi itu sudah bersifat abstrak. Nah, itu hanya programmer atau hanya pengembang yang mengetahui. Nah, sehingga nanti konsep abstrak inilah yang akan kita coba terapkan gitu. Bagaimana kita menyembunyikan detail implementasi. Kita membuat sesuatu program seolah-olah menyamarkan gitu. Ya, seolah-olah menyamarkan sehingga nanti orang ketika melihat source code kita,
bahkan ini detik informasinya tidak bisa diketahui. Oke. Jadi melalui proses abstraksi ini, programmer menyembunyikan semua kompleksitas data terhadap suatu objek. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita menyembunyikan. Jadi tidak semua data itu bisa diakses oleh user. Nah, jadi seperti yang pada poin kedua ini, jadi user hanya mengetahui dari segi fungsionalitasnya saja, tapi bagaimana program itu bekerja, bagaimana pembuatannya dan sebagainya, nah itu hanya programmer atau hanya pengembangnya yang mengetahui. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, jenis-jenis abstrak itu ada dua, ada yang abstrak kelas sama ada yang interface. Di dalam implementasi nanti konsep abstraction ini kita bisa menerapkannya pada dua hal atau dengan dua cara, yaitu dengan kita membuat kelas abstrak dan dengan kita mengimplementasikan interface. Oke, kita akan fokus dulu pada video ini terkait dengan abstrak kelas. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan interface. Oke. Sekarang kita coba perhatikan kelas diagram di bawah ini. Misalnya kita punya kelas diagram, nah, misalkan seperti ini. Nah, ada namanya kelas diagram bangun datar. Jadi kalau Anda melihat ada susunan tabel, ada shape seperti ini. Ya, ada 3 record, 3 baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini dinamakan dengan kelas diagram. Ya, jadi record pertama ini nama kelasnya, record kedua atau baris kedua ini berisi atribut, yang ketiga ini berisi metode atau event yang bisa dilakukan oleh suatu kelas atau objek. Oke, kita lihat sekarang ini. Nih, jadi jika kita hanya mempunyai kelas diagram bangun datar ini, nah di sini kita lihat nama kelasnya bangun datar, atributnya tidak ada, kemudian tapi memiliki metode hitung keliling, hitung luas, masing-masing bertipe double. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Anda melihat kelas diagram ini, apakah kita bisa langsung menghitung luas dan keliling bangun datar? Nah, kira-kira apa yang terbayang ketika ada pertanyaan? Kita bayangkan saja sekarang, bangun datar. Ketika kita ngomong bangun datar, pasti akan terbayang di dalam benak kita macam-macam, ya kan? Nah, jadi ada yang persegi, ada yang segitiga, kemudian ada yang trapesium dan sebagainya. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan. Nah, ketika kita ditanya, bisakah Anda menghitung luas dan keliling bangun datar? Jadi tidak cukup pertanyaannya, itu ya. Pasti akan ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi bisa, asalkan bangun datar apa yang akan dihitung, kan seperti itu. Tapi kalau hanya bangun datar saja, maka ini masih samar, ini masih bersifat abstrak, ini masih belum jelas, karena kita nggak tahu wujudnya seperti apa. Wujud bangun datar yang dimaksud itu seperti apa wujudnya, kita belum tahu. Apakah dia persegi, apakah segitiga, apakah trapesium dan sebagainya. Baik, kita paham ya. Nah, jadi bangun datar ini merupakan kelas yang bersifat abstrak atau tidak berwujud, masih samar-samar. Nah, jadi pokoknya kalau yang masih samar-samar, masih itu pasti dia butuh penjelasan lagi. Nah, bangun datar, bangun ruang, itu butuh penjelasan. Kita nggak bisa langsung menghitung, ya. Nah, cuman di sini terus kenapa kita mesti membuat metode kalau ini belum jelas, ya? Jadi sebenarnya kelas abstrak ini mirip dengan template, ya. Misalkan kita ada template, kita ada format bahwa nanti kalau kita ingin menghitung bangun datar, pasti kita akan menghitung keliling sama luas atau salah satu di antara ini. Nah, kita siapkan dulu template-nya. Entah nanti mau menghitung bangun datar apa, yang penting kita buat dulu template-nya. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Nah, ini jadi sehingga tidak bisa langsung diimplementasikan. Begitupun dengan metode-metode yang ada di dalamnya. Jadi selain kelas, metode juga bisa bersifat abstrak. Nah, jika kelas dan metode bersifat abstrak, gitu ya, maka kita tidak bisa langsung mengimplementasikan di kelas tersebut. Nah, jadi kita nggak bisa langsung mengimplementasikannya di sini, tetapi kita membutuhkan subkelas yang lain, ya. Jadi di mana subkelas yang lain ini syarat dia untuk bisa mengimplementasikannya adalah harus bersifat konkret atau berwujud. Nah, jadi lawannya, kalau yang abstrak itu dia tidak berwujud, karena dia tidak berwujud maka dia tidak bisa diimplementasikan. Nah, agar dia bisa diimplementasikan maka dia membutuhkan subkelas yang lain yang bersifat konkret atau nyata. Nah, kenapa namanya subkelas? Nah, kenapa subkelas bukan kelas yang lain? Nah, karena nanti ketika kita membahas masalah abstrak, itu ada kaitannya dengan konsep inheritance, pewarisan. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ini kan bangun datar nih. Bangun datar kita bisa turunkan. Kita bisa wariskan ke anak-anaknya. Bangun datar kan bisa punya anak, bisa diturunkan menjadi persegi, segitiga, trapesium. Pokoknya yang terkait dengan bangun datar bisa kita masukkan ke dalam kelas bangun datar. Nah, kelas-kelas yang termasuk dalam bangun datar itu bisa kita panggil dengan subkelas. Nah, di mana nanti subkelas tersebut harus bersifat konkret atau nyata sehingga bisa mengimplementasikan metode yang ada di dalam kelas abstraknya. Nah, sekarang berikutnya adalah dari mana kita mengetahui suatu kelas itu bersifat abstrak, gitu ya, suatu kelas atau metode bersifat abstrak. Dari mana kita mengetahuinya? Nah, cara mengetahui suatu kelas atau metode itu bersifat abstrak adalah Anda bisa lihat dari bentuk kelas diagramnya. Nah, saya lihat nih kelas diagram. Ketika kita mendesain kelas diagram, gitu ya, hati-hati, ya, karena nanti tampilan atau model tulisan yang Anda muat di dalam kelas diagram itu menunjukkan apakah dia itu kelas abstrak atau tidak. Jika kelas diagram ini bersifat abstrak, maka ciri-cirinya adalah nama kelas ini ditulis miring. Nah, lihat ini bangun datar. Nah, jadi nama kelas, kemudian metodenya ditulis miring. Nah, ini miring, ini miring. Nah, nanti hati-hati Anda ketika mendesain kelas diagram. Nah, pastikan kalau memang dia bersifat abstrak, berarti nanti Anda membuat dia miring. Nah, ini bangun datar. Nah, metode juga ini miring. Nah, ini menandakan bahwa keseluruhan isi dalam kelas ini bersifat abstrak. Ya. Nah, jadi abstrak kelas. Nah, ini. Oke ya, jelas ya. Jadi sekali lagi abstrak itu dia tidak berwujud. Karena dia tidak berwujud makanya tidak bisa diimplementasikan. Agar dia bisa diimplementasikan, dia membutuhkan subkelas yang lain yang bersifat konkret yang merupakan turunan dari kelas abstrak tersebut. Oke, misalnya turunan dari bangun datar, persegi, dan lingkaran. Oke, kita ini baru latar belakangnya. Sekarang kita masuk ke abstrak kelas. Oke, ini salah posisi, apa-apa, kita lanjutkan. Oke, nah tadi kita sudah melihat nah, oke, biar ini kita pindah kerja dulu biar urut ya. Ini kita pindahkan dulu. Oke, jadi kita lihat tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau tadi kita melihat kelas diagram bangun datar, nah sekarang kita lihat kedua kelas diagram di bawah ini ya. Kita lihat ada perbedaan dari kelas bangun datar. Di bangun datar
Nama kelasnya sama metodenya ini ditulis pakai miring. Ini miring, ini miring. Nah, ini perbedaan yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, sedangkan yang persegi sama lingkaran ini, nama kelas sama seluruh metodenya tidak ada yang miring. Nah, kedua kelas diagram ini merupakan kelas konkret, ya, yang sifatnya nyata. Kenapa dia bersifat nyata? Yang pertama, cara pemuatan kelasnya itu tidak menggunakan miring, ya. Berarti dia tidak mencirikan kelas abstrak. Yang kedua kelas diagram ini bisa kita masukkan sebagai turunan dari kelas bangun datar. Karena dia bersifat turunan, maka dia harus bersifat konkret untuk bisa mengimplementasikan metode-metode yang ada di dalam kelas induknya. Oke, jadi kita lihat ini. Jadi di kelas ini ada hitung keliling, hitung luas. Ini metodenya abstrak, sedangkan ini metodenya konkret. Ini ya. Nah, jadi ini metode ini berfungsi nanti untuk mengimplementasikan metode abstrak yang ada di kelas abstraknya. Nah, sedangkan ini juga kelas ini tidak abstrak, ini konkret untuk mengimplementasikan kelas abstrak yang ada di super kelasnya. Nah, karena dapat langsung diimplementasikannya. Nah, kenapa ini disebut konkret? Alasan berikutnya adalah ketika kita ngomong persegi, ya pasti terlintas di benak kita membayangkan ada wujud kotak yang persegi, yang sisinya panjangnya sama semua. Yang kedua, ketika kita ngomong lingkaran, pasti benak kita melihat ada bundaran, ada lingkaran. Nah, sehingga kita bisa mengetahui kalau persegi itu keliling, luas, lingkaran juga sama keliling dan luas. Nah, karena kedua kelas ini bersifat konkret, maka kita bisa menentukan proses yang bisa dilakukan, misalnya menghitung luas dan keliling. Oke, seperti ini. Oke, jelas ya perbedaan kelas abstrak dengan kelas yang konkret. Di kelas abstrak itu satu lagi tidak berwujud. Nah, kalau yang konkret itu yang nyata, yang berwujud. Oke. Jadi kelas abstrak itu selain kelasnya juga bisa berisi metodenya yang bersifat abstrak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang Anda harus pahami. Jadi abstrak kelas adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasikan. Artinya kita tidak bisa membuat objek di dalamnya. Nah, kenapa? Karena memang abstrak kelas itu dia tidak bisa diimplementasikan. Nah, dia tidak bisa diimplementasikan tanpa bantuan dari subkelas yang bersifat nyata, ya. Jadi yang kedua, semua member dari kelas tetap ada tetapi tidak bisa diinstansikan. Nah, kayak tadi misalkan dalam kelas itu ada metode, jadi dia berisi metode, ya, tapi nggak bisa diinstansiasikan, tidak bisa diproses, nggak bisa diimplementasikan jika dia tidak diturunkan ke dalam kelas yang nyata atau subkelasnya yang bersifat konkret. Nah, jika kelas abstrak ingin diinstansiasikan, kita nanti bisa membuat objek dan sebagainya, maka harus diturunkan. Nah, ini ada proses inheritance. Jadi abstrak kelas ini jadi terkaitan dengan proses inheritance, ya, karena ada kelas induk, kelas anak. Nah, diturunkan dulu ke subkelasnya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian abstrak dapat digunakan pada level kelas atau metode. Seperti contoh tadi ya, bangun datar, kelasnya tulis miring, metodenya tulis miring. Berarti kelas atau metode bersifat abstrak. Untuk menyatakan sebuah kelas dan metode bersifat abstrak, tambahkan keyword abstrak. Nah, jadi setiap kita nanti membuat programnya, kita menambahkan kata abstrak. Nah, ini baik pada kelas maupun metode. Nah, karena kita membahas abstrak, ada hubungannya dengan inheritance. Nah, nanti di kelas anak, ya. Jadi di kelas anak nanti kita akan menggunakan keyword extend.
extend untuk mengarah ke kelas abstraknya. Oke. Yang terakhir, abstrak terjadi ketika seorang pendesain ini ya, pendesain sistem baru memikirkan rencana metode. Nah, jadi saya bilang tadi, kita baru memikirkan template-nya doang, kita menyiapkan template kayak desain. Masalah nanti ketika diimplementasikan tergantung kebutuhan. Kita tadi pokoknya saya ingin menghitung luas bangun datar dan keliling bangun datar, ya. Berarti kita siapkan metodenya, luas dan keliling. Entah nanti bangun datar apa yang mau dihitung itu belakangan. Nah, seolah-olah seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat kalau tadi masih pisah-pisah bangun datar, persegi sama lingkaran. Nah sekarang kita lihat ketika sudah masuk konsep inheritance-nya, ya. Nah kita lihat kelas abstrak atau abstrak kelas itu tidak lepas dari konsep pewarisan inheritance. Nah kita lihat di sini ada kelas bangun datar. Nah ini bangun datar karena dia miring, berarti nama kelasnya ini abstrak. Metodenya juga miring, ini ya, berarti abstrak. Ini ciri-ciri kelas dan metode abstrak, gitu ya. Penulisan nama kelas ini dan metodenya ini miring. Nah, tanda panah yang kayak gini nih, panah yang lurus tidak ada putus-putus ini menunjukkan simbol inheritance, ya. Jadi dia nanti mewarisi sifat induknya. Nah, sedangkan kedua kelas di bawah ini merupakan kelas konkret karena dia tidak karena jelas ya, ketika kita ngomong persegi sama lingkaran berarti kita nggak samar-samar lagi, kita langsung bisa membayangkan wujudnya. Tapi kalau bangun datar kan masih bingung kita, bangun datar yang mana maksudnya, kan banyak sekali bangun datar. Nah berarti masih belum nyata. Nah karena ini bersifat inheritance ya, jadi kedua subkelas anaknya ini juga mengambil metode. Kenapa mengambil metode yang ini? Kan kita mau mengimplementasikan ya. Jadi kelas bangun datar ini bisa memiliki metode, tetapi metodenya ini tidak bisa berfungsi, tidak bisa diimplementasikan, gitu ya, tanpa bantuan dari kelas konkret. Nah, sehingga nanti biar metodenya ini bisa diimplementasikan, berarti kita ini warisi di sini dong keliling. Nah ini, gitu ya. Nah, oke, itu maksudnya. Nah ini contoh lain. Nah ini sama ini, sama kayak tadi, ini kan cuma Inggris doang. Kalau ini misalkan bangun datar, ini yang persegi panjang, ini yang segitiga, sama ya. Nah simbol inheritance-nya bisa dibuat seperti ini. Oke, bisa. Oke, ini sama ya, sama dengan yang tadi. Nah ini juga sama. Nah ini abstrak kelas, kita lihat kalau yang abstrak kelas itu sama metode itu, kita lihat nih. Nah jadi di kelas abstrak itu bisa berisi metode yang abstrak, bisa juga berisi enggak ya. Nah ini contohnya, ini ada abstrak kelas binatang. Nah di sini ada dua metode yang bersifat abstrak. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena kedua metode ini ditulis miring. Nah ini ciri-cirinya. Sedangkan fluid hollow ini metodenya konkret, ya. Bisa nanti kita implementasikan lewat program utamanya, main metodenya. Sedangkan yang dua ini merupakan kelas nyatanya, ya. Ini pewarisan. Oke. Nah biar nanti, karena fluid bersuara sama fluid reproduksi tidak bisa diimplementasikan di kelas abstraknya, nah nanti kita implementasikan di kelas anaknya. Oke, kita ambil. Oke, seperti ini ya. Oke, ini enggak, karena ini bisa diimplementasikan langsung ya. Kemudian kita lihat manfaat kelas abstrak. Nah ini bisa sebagai template kayak tadi ya. Kemudian yang kedua, waktu analisis kita menjadi lebih singkat. Oke. Jadi sekali lagi, tidak lepas dari kelas diagram ya. Jadi kelas diagram ini memudahkan kita nanti mendesain program kita. Nah seperti ini. Ini kan sangat membantu. Ini sangat membantu. Tinggal nanti terjemahkan ke dalam Java-nya.
Oke, nah sekarang kita lihat contoh implementasinya pada Java. Oke ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, berarti bangun datar. Berarti ada kelas abstrak, bangun datar. Metodenya ada dua. Nah, kita lihat implementasinya. Nah, berarti nanti Anda bisa melakukan proyek yang sebelumnya di sistem OOP kita membuat contoh kelas abstrak misalnya. Nah, misalkan di sini ada bangun datar, ya. Kita lihat cara pembuatannya. Nah, jadi sebelum nama kelas kita tambahkan kata abstrak, ini ya. Nah, kemudian karena kedua metodenya tadi bersifat abstrak, makanya kita awali dengan abstrak. Oke, ini ya, abstrak kelas, abstrak metode. Ini abstrak kelas, abstrak metode seperti ini. Nah, kemudian tadi yang persegi. Karena persegi ini kelas nyata, bangun datar ini kelas abstrak, ya. Nah, nanti persegi ini kan akan mengambil metode dari kelas induknya, berarti kita menggunakan extend. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja buka Java-nya ya. Baik, sekarang kita langsung saja buka Java-nya. Kita buat project baru, misalnya kita package baru, misalnya namanya adalah abstraksi ya. Abstraksi OOP. Oke, kita lihat ini. Nah, patokan kita yang ini. Kita akan membuat seperti ini ya. Nanti kita ada satu super kelas, semuanya bersifat abstrak, dua subkelas, keduanya bersifat konkret. Oke, kita buat satu kelas abstraknya dulu. Oke, ini namanya bangun. Oke, ini biar kita close dulu ya. Ini kita close dulu. Bangun datar. Oke, kita sudah membuat ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, di sini kita sudah membuat kelas bangun datar, tapi ini masih kelas biasa. Kalau seperti ini, kalau kelas bangun datar seperti ini, berarti ini bukan kelas abstrak, ini kelas konkret ya. Nah, biar dia bersifat abstrak, kita tambahkan kata abstrak di belakang kelas. Oke, udah seperti ini. Nah, tadi kelas abstrak kelas ini memiliki dua metode yang bersifat abstrak, yaitu hitung keliling sama hitung luas. Oke, berarti kita buatkan. Berarti di sini abstrak global hitung luas. Oke. Nah, bedanya adalah biasanya kan kalau metode metode yang bukan abstrak, kita bisa ada bodinya. Nah, seperti ini ya. Jadi biasanya kita buat seperti ini. Tapi karena ini, nah contohnya, karena dia di metode abstrak, berarti kan dia tidak butuh implementasi di sini. Dia nggak butuh ada pernyataan. Oke ya. Kalau ini bukan metode abstrak, nah, jadi kayak gini. Tinggal nanti di return, misalkan return 0. Oke, ini jika dia metodenya bukan abstrak ya. Jadi ada pernyataan di sini, ada bodinya. Nah, sekarang karena ini kita membuat metode abstrak, berarti ini nggak ada. Oke, ini nggak ada. Nah, oke, itu bedanya ya, metode yang
biasa dengan metode abstrak. Dia satu lagi hitung keliling. Oke, ini fungsinya kelas diagram untuk kita menyamakan ya, double. Oke, tinggal Anda tambahkan saja. Ini tanpa atribut, jadi variabelnya nggak ada. Oke. Nah, sekarang kalau sudah membuat ini kita sudah membuat kelas abstrak untuk bangun datar. Nah, sekarang biar ini bisa kita fungsikan, biar nanti kedua metode ini bisa berfungsi, kita implementasikan. Jadi sampai di sini ini hanya berfungsi sebagai template, ya. Jadi kita punya bayangan bahwasanya nanti ketika kita mau memproses bangun datar, kita akan menghitung luasnya sama kelilingnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan membuat kelas persegi sama lingkaran ya. Oke, kita Java class namanya persegi. Nah, kita sudah membuat kelas persegi. Nah, kalau ini kita nggak perlu menambahkan abstrak, karena persegi ini bukan merupakan abstrak kelas. Ini kelas konkret ya, seperti kelas biasa. Oke. Berarti ingat di sini kan ada simbol inheritance ya, bahwa persegi ini diturunkan dari bangun datar. Berarti nanti kita tambahkan kata extend. Oke, extend bangun datar. Seperti di sini extend bangun datar. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika suatu kelas abstrak di extend oleh subkelasnya, akan muncul seperti ini di Java. Ini ya. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Kita lihat ini ada pesannya. Jadi persegi bukan merupakan abstrak dan tidak bisa override metode hitung keliling. Nah, itu ya. Dan tidak memiliki override. Nah, tidak memiliki. Nah, jadi di sini konsep polimorfisme dinamis sama inheritance itu kita terapkan juga dalam konsep abstrak. Oke, kita lihat di sini di bangun datar ada dua metode ini. Nah, ada dua metode abstrak. Nah, nanti seluruh yang bersifat abstrak ini ya, ini kan harus kita implementasikan di kelas anaknya. Ini ya. Oke, berarti tinggal Anda klik yang ini. Nah, nanti implement all abstract method. Oke, kita klik saja. Oke, langsung muncul. Nah, berarti seluruh metode abstrak yang ada di kelas abstraknya ini akan muncul di sini. Nah, kan ada tadi di sini double hitung luas, double hitung keliling. Ini akan muncul di sini. Ya. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus, kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus dulu. Oke ya. Ini kita. Oke. Kita sudah mengoverride menggunakan metode overriding dengan mengambil seluruh metode abstraknya di kelas induknya. Oke, nah seperti ini. Ya, kita override. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini sudah kita buat. Ini sudah kita override dengan konsep extend, karena kemarin kan polimorfisme itu kan jadi juga hubungannya dengan inheritance. Nah, kita tambahkan dulu sisi tipe datanya double.
berarti kelas di bawah kelas. Oke, di sini berarti double sisi ya. Nah, ini atributnya. Nah, sekarang di sini kita sudah punya metode. Nah, di sini kan kalau di sini kita nggak bisa mengimplementasikan seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi cukup kalau abstrak itu cukup seperti ini aja, cukup sampai dalam kurung, cukup seperti ini. Nah, sedangkan di kelas sub anaknya baru bisa diimplementasikan. Karena ini persegi, maka kita bisa menghitung luas persegi, keliling persegi. Contoh, nah ini kalau luas persegi, berarti return. Jadi sekali lagi karena ini metodenya diawali dengan tipe data, berarti jenis metode ini adalah metode functions ya, metode function. Jadi dia tuh mengembalikan nilai, ciri-cirinya ada kata return ya. Kemudian tipe datanya juga di sebelum nama metode, berarti return. Di sini kita return berarti sisi kali sisi. Nah, keliling berarti return 4 kali sisi. Oke ya. Nah, ini menggunakan variabel ininya ya, variabel lokalnya ya sini. Oke, kalau sudah, sekarang ini persegi sudah. Ini kan tadi persegi, kalau lihat di sini persegi atributnya sisi bertipe double, metodenya 2, ngambil dari kelas abstraknya ya. Nah, sekarang yang lingkaran ini variabelnya r. Oke, ini juga sama, ngambil dari sini. Oke, sekarang kita buat lingkaran kalimat ini lingkaran. Oke, caranya sama dengan yang persegi, karena lingkaran juga merupakan turunan dari bangun datar, makanya di sini ditambah kata extend. Oke, extend datar. Oke, karena bangun datar ini merupakan kelas abstrak, maka di sini akan muncul tanda merah kuning ini ya. Tinggal klik saja, kita akan mengimplementasikan seluruh abstrak metodenya, metode yang tadi kelas abstraknya. Oke, ini sama. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, kemudian kita masukkan luas lingkaran return misalkan VR kuadrat. Nah, misalkan ini kita masukkan V kali misalkan ini variabelnya. Oke, kita buat dulu ya. Oke, tadi kan di kelas lingkaran ada variabel r. Kita buat dulu r. Di sini berarti double r. Berarti di sini misalkan r kuadrat berarti 2. Oke. Nah, sekarang keliling lingkaran. Kita lihat dulu. Keliling lingkaran rumusnya apa ya? Keliling lingkaran. Nah, ini. Ya. Ini kita kopikan saja yang ini. Biar cepat ya.
Ini kita kopikan saja. Oke. Kita kopikan saja di sini. Nah. Oke, 2 kali VR. 2 kali VR, kalau ini V kali R kuadrat. Ini kita kurang saja. Nah, oke ya. Ini sudah kita mengimplementasikan, ini sudah kita buat, ini sudah kita buat, ini sudah kita buat. Nah, baru sekarang adalah kita buat main kelasnya. Kita buat main kelasnya, berarti di sini kita buat main kelasnya, misalkan main. Oke, kita buat main kelasnya. Oke, tambahkan main metodenya public. Oke, nah biasanya kalau ini misalnya bukan kelas abstrak, kalau misalkan ini kelas induk biasa, kalau kita konsep inheritance, kalau ini bukan kelas abstrak, kita bisa memanggil metode-metode yang ada di dalamnya, atau kita bisa membangun objek dari kelas ini. Nah, coba ya, ini seandainya ini nggak ada abstrak dengan public kelas bangun datar, Anda bisa membuat seperti ini. Dibangun datar, misalkan BD sama dengan new bangun datar. Nah, kalau kita panggil dia di sini, ya nanti seperti ini, ya, mengoverride seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa kita buat jadi objek. Oke, kita nggak bisa instansiasi. Oke, itu maksudnya ya. Nah, kalau ini saya hapus. Nah, misalkan sampai sini. Nah, ini error. Ini ya. Dia minta ini tidak bisa diinsana. Bangun datar is abstract, cannot be instansiasi. Jadi nggak bisa diinstansiasi karena dia abstrak. Nah, kalau ini kelas biasa, ini bisa. Ini ya, kalau misalkan ini kita hapus. Nah, abstraknya. Nah, tapi yang lain yang ini ya, kalau ngaruhi. Oke, kita saja itu. Oke, seandainya ini nggak ada kata abstrak, ini bukan kelas abstrak, maka di sini kita bisa buat seperti ini. Kita bisa menginstansiasi objek di sini ya. Oke, itu seperti yang tadi dijelaskan di awal. Kelas abstrak tidak bisa diinstansiasi, tapi dia bisa diinstansiasi melalui kelas anaknya. Oke, nah ini nggak bisa ya. Nah, ini kita kasih aja komentar. Ini tidak bisa instansiasi objek karena abstrak kelas. Oke. Ini kurang satu nih. Kita copy lagi satu. Nah, bagaimana caranya agar bisa diproses? Seperti yang ini. Yang kita instansiasi adalah kelas anaknya, persegi sama lingkaran. Kenapa? Karena persegi ini tidak ada kata abstraknya ya. Ini kelasnya konkret sama lingkaran. Berarti kita buat di sini persegi P sama dengan new persegi. Oke, kita pilih yang ini ya, abstraksi OP. Oke, dah, ini sudah bisa kita instansiasi. Kemudian sama lingkaran L sama dengan new lingkaran. Oke, dah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita kan mau memproses nilainya nanti. Ini kan ada di sini persegi ada variabel sisi. Di sini lingkaran ada variabel R. Nah, di sini yang kita lihat adalah proses perhitungannya saja ya. Nah, sama dengan video saya sebelumnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam memberikan nilai lewat main metodenya, kita bisa menggunakan metode konstruktornya yang ada di kelas.
Jadi method konstruktor itu bawaan dari kelasnya ya. Caranya gampang. Jadi Anda tinggal ketikkan saja, karena method konstruktor itu nama metodenya sama dengan nama kelas, maka di sini tinggal Anda tambahkan. Jadi persegi. Nah, ini ya. Tinggal pilih saja. Nah, jadi method konstruktor itu nama metodenya sama dengan nama kelas, dan dia memiliki parameter untuk pengiriman nilainya, untuk passing parameter passing nilai. Berarti pilih yang bawah ya, pilih yang bawah double sisi yang ada parameternya. Ini kasih isi nih kita generate, pilih dah ini ya, maka otomatis nanti akan muncul seperti ini. Nah, berarti nanti parameter sisi yang ada dalam konstruktor ini akan mereferensi ke variabel ini globalnya yang di sini. Oke ya, sama dengan lingkaran juga sama. Nah, nanti kita akan mengirim nilai lewat parameter ini, lewat konstruktornya ya. Karena fungsi konstruktor itu untuk mengirimkan nilai lewat main method. Jadi kalau Anda nggak mau menggunakan yang input dari keyboard. Oke, ini juga sama. Berarti kita buat konstruktornya lingkaran, cari yang ada ini, yang ada parameternya. Oke, maka dia otomatis akan muncul seperti ini. Nah, jika udah seperti ini berarti aman, tinggal kita jalan lewat program utama ini ya. Oke, berarti kita ini dulu, ini kita ya, karena tadi kan kita instansiasi objek tanpa konstruktor, karena sudah ada konstruktor, kita ubah dulu sebentar ya. Berarti persegi. Nah, ini oke, karena kita sudah menambahkan konstruktor, ini ada konstruktor. Nah, jadi sebenarnya konstruktor ini melekat di kelasnya ini ya. Nah, jadi di mana ada kelas, di situ ada konstruktor. Jadi sebagai istilahnya memudahkan kita untuk passing nilai. Oke, di sini ada parameternya sisi. Oke, jadi dia akan memanggil konstruktornya untuk mengkonstruksi, masukkan nilai. Misalkan sisinya 5, masukkan 5. Oke, seperti ini. Misalkan lingkaran. Oke, lingkaran juga minta R-nya berapa, misalkan 4. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah memberikan nilai lewat konstruktor ya. Jadi kita mengirim lewat konstruktornya ini. Konstruktor nih. Nah, ini konstruktor, kita ngirim nilai lewat sini dari main metodenya. Baru kita panggil objek. Berarti objek P di sistem, karena kita menggunakan method functions. Kita cara manggilnya nih, di luas persegi. Oke, luas persegi berarti panggil P titik hitung luas. Nah, ini ya, karena kita menggunakan ini method functions yang ada kata returnnya ini, berarti cara manggil di main methodnya adalah di program utamanya dengan diawali dengan kata system out println. Tapi kalau yang void, yang prosedur, itu langsung nama metodenya. Oke, ini kita lagi yang misalkan keliling persegi. Oke, berarti P titik hitung keliling. Oke, kalau kita jalankan ini run file. Nah, tadi kita masukkan 5, di luasnya 25, berarti kelilingnya 20.
Oke, benar ya. Tadi kan luasnya 5 kali 5 25, kelilingnya 4 kali 5 20, benar. Sekarang yang lingkaran, berarti sistem 15 lingkaran. Oke, berarti plus L titik itu. Berarti kan kalau lingkaran nama objeknya L, kalau persegi nama objeknya P. Jadi saat memanggil, yang dipanggil adalah nama objeknya ya, bukan lagi nama kelasnya. Oke, berarti ini keliling lingkaran titik. Oke, ini sudah, tinggal kita jalankan. Oke, ini sudah ya. Jadi luas lingkaran ini 50 sekian, 25 sekian. Nah, jadi seperti ini contoh implementasi dari dari abstrak kelas dan metode kelas ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah abstrak itu tidak bisa diimplementasikan tanpa ada kelas anak ya, kelas anak yang bersifat konkret. Ciri-ciri abstrak itu nama kelasnya kalau di kelas diagram ya, kalau di kelas diagram itu miring. Nah, kalau di Java-nya ada penambahan kata abstrak ya. Kalau di kelas diagramnya ini ditulis miring, kalau di Java-nya ada abstrak. Metodenya juga sama, kalau di kelas diagram ditulis miring, kalau di Java-nya tambahin abstrak. Ini nggak bisa diinstansiasi di main method. Contoh tadi seperti ini. Ini saya instansiasi objek namanya BD, itu nggak bisa ya, itu nggak bisa. Nah, kemudian kita punya dua kelas anak. Nah, karena ini bersifat konkret, berarti nggak ada abstrak. Nah, abstrak itu menggunakan konsep pewarisan, jadi dia mengekstern bangun datar. Nah, nanti persegi inilah yang akan mengimplementasikan kedua metode yang ada di dalam kelas abstraknya. Nah, ini ya. Nah, di sini juga terjadi proses polimorfisme dinamis. Ada metode overridingnya. Oke. Nah, untuk memudahkan Anda gunakanlah konstruktor. Oke, nanti untuk tugas Anda di rumah bisa memodifikasi program ini berupa, coba Anda hilangkan nanti ini. Coba kita jangan gunakan metode konstruktor sebagai pasif nilainya, tapi Anda buat sendiri nilai menggunakan inputan dari keyboard. Misalkan masukkan nilai sisi, masukkan nilai jari-jari. Nah, seperti itu ya. Bisa menggunakan scanner, library scanner, dan bisa menggunakan G-Option Pen. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada Anda semua terkait dengan penerapan abstraksi data, khususnya abstrak dan metode kelas pada program Java. Oke, next nanti kita akan membahas interface. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.